Nah, ketika kita hidupkan ini, kita tutup gini, kalau Oke, kembali lagi di channel Moko Lawas. Melanjutkan video kemarin, kesalahan fatal saat membeli motor tua. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Untuk yang pertama, dari saya, itu yang mesti kita perhatikan beberapa indikator saklar. Ini sangat penting, lampu utama dan lampu belakang. Kemudian bagian kelistrikan, dari kabel bodi sudah pernah diganti atau belum gitu ya. Karena kabel bodi itu kalau sudah diganti biasanya tidak awet lama. Kemudian kalau orang yang pecinta partnya yang original itu, apa sih ciri-cirinya? Apa sih yang perlu kita bedakan part original? Biasanya bagian cat ketika luntur itu berbahan gading ya, atau putih berbahan gading gitu. Kemudian kita lanjut ke sisi mesin. Yang mesti kita perhatikan untuk 2 tak ya. Untuk 2 tak itu apakah sudah oversize, apakah masih bawaan mesinnya. Sejauh ini sih kalau motor tua ya sudah jarang sekali ada yang bawaan dari awal motor itu ada. Pasti sudah pernah gantian. Karena kalau sudah oversize itu harus kita penggantian blok seher gitu. Biayanya lumayan besar. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan, ada rembesan oli atau tetesan oli atau enggak gitu. Nah, yang paling penting itu di bagian rangka ya. Di bagian rangka yang perlu diperhatikan, apakah sudah pernah dilas, apakah ini berkarat, apakah sudah ditambal. Kemudian dari tangki, rembes atau tidak tangkinya, seperti itu. Lanjut ke bagian rangka depan. Biasanya kalau bagian rangka depan sisi depan ini sudah pernah patah atau sudah pernah dilas, itu sudah tidak senter. Artinya sudah tidak senter itu bagian sisi depan dan sisi belakang itu tidak akan sama. Jadi kemungkinan dari performa ketika berjalan itu sudah kurang baik begitu. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Apakah pengeremannya berfungsi dengan baik? Apakah tromol-tromolnya berfungsi dengan baik? Karena penggantian part motor tua itu tidak seluruh bengkel-bengkel atau toko-toko di sekitar kita itu menyediakan underdealnya atau part-partnya gitu. Kalau dari saya itu beberapa poin itu sih yang paling penting ya. Kemudian kalau untuk kalau ganti rating ini atau lampu-lampu sen ini murah sih, jadi masih bisa dimaklum lah ya. Nah, ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kemarin ini kita dapat ya, nomor rangkanya ini sudah tidak ada, padahal
STNK dan BPKB-nya ini akur semua dari mesin, akur semua. STNK akur dan BPKB. Apa sih akibatnya? Akibatnya kita sudah tidak bisa mengganti, membalik nama atau memperpanjang pajak lagi gitu. Itu sangat fatal. Itu dari sisi 2 tak ya. Kemungkinan kalau ini cc-nya kecil, oversize-nya paling cuma 100 paling ya. Lebih dari itu kita sudah mengganti block seher gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian 4 tak. Perbedaannya untuk yang 4 tak ini, kalau dari saya itu ketika saya mengecek motor 4 tak itu, yang terpenting itu bagian-bagian rangka itu. Ini rangkanya sudah kropos, sudah pernah dilas ya, seperti ini modelnya. Kemudian ketika saya hidupkan itu, saya tutup knalpotnya. Ada suara ngericik atau enggak di bagian mesin, biasanya akan terdengar jika ada rantai keteng yang kendor atau bagian mesin depan bermasalah, itu biasanya akan terdengar kalau kita tutup bagian knalpotnya. Seperti ini ya, saya contohkan. Nah, ketika kita hidupkan ini, kita tutup gini, kalau bagian mesin depannya itu bermasalah, bisa didengarkan. Nah, ini kan tidak ada bunyi kletek-kletek di bagian depannya ya. Artinya bagian mesin depannya ini cukup baik. Gitu. Selebihnya ya yang tadi saya bilang itu ya, rangka depan, rangka belakang ada kropos atau tidak. Hasil akhirnya ya ditentukan dari harga unit tersebut, dari harga motor tersebut. Apakah unitnya masih terjangkau di kantong kita ya. Kalau masih terjangkau, minus-minus sedikit itu tidak jadi masalah. Langsung kita bisa punya estimasi perbaikannya berapa. Seperti itu aja sih. Oke, saya rasa ini perbedaannya. Kesalahan fatal itu ketika kita membeli motor tua, itu yang perlu kita perhatikan ya. Bila ada masukan dari teman-teman semua, bisa dibantu di kolom komentar. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan penjelasan saya yang salah gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.